Jadi waktu pas bapak meninggal, kondisi adik masih kecil-kecil, saya ya bisa dibilang hidup saya adalah menggantikan sosok bapak. Yang aku lakukan adalah aku ngambek banget sama Tuhan. Aku semarah itu, aku kayak berapa tahun gitu ya, sejak bapak meninggal aku bahkan untuk tanda salib aja aku nggak sudi gitu kayak. Nggak ada Tuhan gitu. Di akhir 2016 aku kabur naik kapal ke Surabaya. Karena mungkin tidak direstuin ya, wah itu jalannya rumit banget. Jadi pas kapalnya transit di Bali, uangku pakai acara diambil orang, pakai hilang, kayak gitu-gitu segala. Udahlah. Justru itu yang menemukan aku sama stand up comedy. Tampillah saya di YouTube dengan penonton yang kita tidak bisa batasin dong. Siapa aja bisa nonton. Itu kejadian 2022. Ya, 2022. Saya sampai kena mental, saya pulang ke Flores 2 minggu. Karena komentar-komentar orang? Komentar dan ancaman. Justru beratnya itu di sepanjang 2024 sampai sekarang. Makanya tadi aku bilang aku belum pernah ikut podcast. Karena lagi berat-beratnya. Jadi sepanjang 2024 kemarin itu berat banget tuh kayak. Masih mau melanjutin hidup juga ya karena pasti Tuhan lah. Gitu. Kalau enggak, wah. Saya pikir kemarin tuh sempat 2024 itu setiap kali bangun pagi saya nyesel. Kok bangun sih gitu. Kok masih hidup sih gitu-gitu selalu. Kalau tidak dosa, mungkin itu sudah saya lakukan. Cuma saya mikir kayak ke depannya apa yang Tuhan kasih ya kayak Bunda Maria. Terjadilah padaku menurut perkataan. Sahabat Solusi, mungkin sosok yang datang hari ini sebagai tamu yang akan ngobrol dengan saya sudah sering sahabat Solusi lihat di layar kaca maupun sosial media. Tapi hari ini kita akan berkenal dan ngobrol lebih lanjut dengan dirinya. So please welcome Priska Barusegu. Halo Kak. Halo. Welcome to Solusi. Terima kasih. Apa kabar? Baik. Baik ya. Thank you banget sudah mau berbagi tentang cerita hidupnya hari ini. Nah sebelum kita mulai, tadi kan aku bilang di awal banyak yang mungkin sudah lihat di layar kaca, banyak lihat di sosial media. Buat yang nggak kenal siapa sih seorang Priska ini? Boleh kenalan gak sih buat sahabat Solusi? Halo teman-teman, saya Priska Barusegu. Sekarang kesibukan saya stand up comedian. Agak berat yang sering saya bawa biasanya karena stand up comedian dengan persona Katolik garis keras jadi agak sedikit berat, cuman ya mainnya jadi kayak di sini kayak gini-gini nih, podcast yang ada hubungannya dengan gereja, kerohanian dan lain sebagainya, jadi kayak gitu. Berarti hari ini ada materi yang akan disampaikan ya? Seiring berjalannya waktu ya, kita ngobrol apa, ada yang saya bisa jadikan punchline saya kasih. Jadi hari ini Solusi suasananya berbeda. Oke, nah banyak yang mengenal Kak Priska ini sebagai seorang stand up comedian ya, seorang komik gitu ya. Dari film juga beberapa orang mungkin kenal. Tapi kalau aku minta, seorang Priska ini sebenarnya siapa sih di balik semua gelak tawa, di balik semua materi yang ada, siapa sih sosok Priska ini? Aku adalah Intel, enggak. Bercanda ya guys. Ya, aku seorang anak perempuan di keluarga kecilku besar karena kita 7 bersaudara. Jadi keluarga kecil aja udah gede. Aku anak kedua, adikku 5, cowok semua, dan punya adik cowok ternyata sesulit itu ya, karena bapak itu meninggal hampir 11 tahun yang lalu, bentar lagi 11 tahun. Jadi waktu pas bapak meninggal, kondisi adik masih kecil-kecil, saya ya bisa dibilang besar sendirilah gitu. Adiknya masih pada kecil-kecil, saya cukup jauh usia sama adik-adik saya. Jadi setelah itu hidup saya adalah menggantikan sosok bapak. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Nah di dalam menjalani hidup yang menggantikan sosok ayah ini, dalam segala hal, dalam keluarga, nilai apa sih yang kamu pegang sebenarnya dari zaman kamu kecil mungkin ya, nilai yang dibawa sampai sekarang? Kalau ditanya kayak gitu, sebenarnya saya aja bingung. Di awal ya nggak ada persiapan kan, namanya kita tiba-tiba ditinggal orang tua dan ini kondisi seperti apa segala macam, saya benar-benar nggak ada persiapan. Nilai apa yang saya bawa juga saya nggak tahu. Saya pikir kalau sampai hari ini saya masih bisa ada di sini tuh kayak ya karena saya di antara semua anak kayaknya saya tuh yang paling dapat
cinta ayah paling besar dan lama. Jadi itu cukup jadi kekuatan buat saya untuk melangkah gitu. Kayak oke lah nggak ada bapak tapi cintanya tuh masih ada. Jadi kehadiran bapak itu sedikit banyak membawa satu kekuatan juga dalam hidup kamu ya? Sangat. Kekuatan dan kelemahan karena pertama kali bapak nggak ada itu, wah hidup saya kayak udah, saya mikir kayak ngapain hidup ya gitu. Kayak rasanya tuh bapak tuh kayaknya kaki saya, terus tiba-tiba hilang gitu. Jadi saya nggak bisa ngelangkah, nggak bisa apa. Itu stuck lama banget. Oke, berapa lama kira-kira kamu bergumul dengan hal tersebut? Sebenarnya sampai hari ini mungkin iya, cuman secara teori ya saya bikin. Secara teori itu saya kemarin tuh memutuskan untuk berdamai di anniversary kematian dia ke-10. Oke. Jadi saya pas hari ke-10 tahun dia meninggal, saya pikir kayaknya udah deh harusnya move on dah. Saya bikin postingan biar saya kayak bisa ngeliat itu kayak udah move on Pris gitu. Tapi ternyata kayaknya enggak. Tapi kan sebenarnya perasaan itu bukan suatu hal yang bisa didinai ya. Maksudnya tetap ada, tapi bagaimana kita bisa melewatinya dengan makna yang baru gitu. Nah, ada nggak sih makna baru yang kamu lihat tentang almarhum ayah di tahun ke-10 itu, di mana kamu oke, aku akan mencoba move on gitu? Sebenarnya lebih ke oke berdamai aja ya dengan keadaan ini. Itu tuh seiring waktu itu ternyata berat banget ya. Jadi aku bilang sosok pengganti ayah itu berat banget. Yang bikin aku sedikit agak mengikhlaskan adalah karena aku sayang banget sama bapakku. Kayaknya gak apa-apa deh bapak meninggal daripada dia hidup dan ngerasain ternyata seberat ini jadi dia gitu. Gitu. Oke, tapi sekali lagi tidak perlu didinai perasaan itu ya. Kalau ada tisu juga, ada tisu. Sorry banget nih, siang-siang melo nih. Mohon maaf. By the way ini podcast pertama saya di tahun ini kayaknya. Karena saya kemarin-kemarin tuh beneran kayak belum mau ngobrol apa-apa. Khusus tahun ini ya. Kayak habis mendeklarasikan udahlah move on gitu. Saya kayaknya nggak usah ngobrol-ngobrol dulu deh. Karena yang saya takutin yang gini ternyata masih gini. It's okay. Tapi terima kasih udah mau cerita di sini ya. Okay. Aku berdua sih bisa memberi kekuatan bagi orang yang mungkin mengalami hal yang serupa. Nah, saat itu kamu kan bukan sempat ya, mulai menjadi tulang punggung keluarga ya. Untuk penopang ekonomi keluarga. Apa aja yang kamu lewati saat itu? Aku lewat BSD Serpong. Banyak banget ya, kayak itu 2014 ya titik awalnya mulai sampai sekarang udah 10 tahunan. Sebenarnya aku tuh ngelewatin banyak hal tapi semuanya masih slow aja, santai-santai aja. Aku bisa kayak oke lah ekonomi naik turun apa segala macam. Yang paling berat itu sebenarnya malah menghadapi keluarga sendiri. Itu yang berat. Kan adik-adik tuh dari kecil terus beranjak transisi remaja. Sekarang ada yang udah pemuda gitu-gitu. Itu tuh ternyata punya perubahan sikap, sifat di setiap transisinya. Nah itu yang aku nggak bisa jadi bapak di situ. Oh gini yang ngadepin anak remaja. Oh gini yang ngadepin anak yang mulai berpikir sendiri, yang ya gitulah. Apalagi semuanya laki kan, jadi aku kayak itu yang terberat sih untuk aku ngadepin yang kayak gitu. Ditambah mereka lahir dan besar, ada sih sebagian di Kalimantan juga, tapi mereka besarnya di lingkungan di NTT yang dimana di sana masih laki-laki kayak ada kayak patriarki lah gitu, bisa dibilang. Laki di atas perempuan, jadi aku perempuan walaupun aku kakak dan aku bertanggung jawab, itu agak tidak ada powernya buat itu gitu. Itu yang berat. Nah, tapi kamu bisa melewati itu semua sampai 10 tahun ke belakang. Apa yang bikin kamu kuat waktu itu? Apalagi di tengah kayaknya aku walaupun menopang tapi nggak ada powernya di hadapan adik-adik aku gitu. Nah,
sayangnya itu tuh tidak terjadi dari 10 tahun lalu, enggak. Karena itu mereka masih pada kecil, masih pada oke lah gitu kan, masih pada nurut dan lain sebagainya. Justru beratnya itu di sepanjang 2024 sampai sekarang. Makanya tadi aku bilang aku belum pernah ikut podcast karena lagi berat-beratnya. Jadi sepanjang 2024 kemarin itu berat banget tuh, kayak si A gini, si B gini, si C gini. Dan itu kayak kejutan besar karena sepanjang berjalannya waktu kan mereka masih menjadi ya mereka aja gitu kan. Adikku yang kecil yang gitu. Tiba-tiba kayak, oh ternyata mereka udah kayak gini. Oh ternyata ini nggak cocok ya. Ternyata pilihan hidupnya gini. Dar dalam waktu setahun. Oke. Dan aku nggak bisa handle itu sampai hari ini. Jadi apa yang kamu Gak bisa lakukan? Aku nggak tahu. Kita berantakan. Aku nggak tahu. Ya kalau ada yang tahu caranya minta bantu gitu aja. Aku bingung kayak. Tapi masa yang berat seperti ini pernah nggak sih mempertanyakan Tuhan gitu? Maksudnya kenapa sih aku harus melewati seperti ini? Sudah 10 tahun masa yang berat aku menjadi tulang punggung, tapi di tahun ini kok malah makin berat gitu. Dulu tuh aku pikir titik terendah hidupku tuh ada di 2014. Sepanjang hidupku tuh aku pikir 2014 tuh kayak udah wah chaos banget lah kehidupan ini. Karena yang pas momennya pas bapak meninggal kan. Aku pikir itu titik terendah, paling rendah. Yang aku lakukan adalah aku ngambek banget sama Tuhan. Aku semarah itu, aku kayak berapa tahun gitu ya. Sejak bapak meninggal aku bahkan untuk tanda salib aja aku gak sudi gitu kayak. Nggak ada Tuhan gitu. Sok tobat ya namanya. Iman manusia kan gitu-gitu aja, kadang turun, kadang naik. Terus aku coba balik ke Tuhan, berserah lagi apa segala macam jalan. Sekarang adalah titik terendah lagi nih. Aku pikir kayak, mungkin siklusnya 10 tahun sekali kali ya, 2 periode gitu. Jadi kayak ada aja yang kayak gini. Momennya sama persis 2014, 2024. Terberatnya di akhir tahun menuju tahun setelahnya gitu. Sama persis kayak 2014 menuju 2015 sama persis. Terus aku pikir kayak, oh ini mah kayak deja vu ya, kayak pernah ngalamin. Berarti 2 kali nih titik terendah. Dan ini kemarin aku patah hatinya ke 1 orang doang, ke bapakku doang. Ini terbanyak banget aku bilang gitu. Ke semua adikku. Tapi bedanya di sekarang aku tidak ngambek. Aku ya bisa dibilang mungkin makin dekat karena aku nggak tahu harus kemana. Jadi ya udah. Ya bedanya itu dong. Bedanya itu ya. Tapi ya tanpa kita sadari juga hal-hal yang membuat kita, tadi kan kamu bilangnya nggak tahu harus ngapain. Tapi justru hal itu yang bikin kamu lebih dekat ke Tuhan gitu ya. Jadi kadang-kadang kita memang harus ngelewatin seperti ini. So ya kita berdoa buat kamu supaya terus bisa bersandar sama Tuhan, diberi kekuatan. Oke, nah sekarang kita mau ngobrolin tentang perjalanan kamu dalam merantau dari NTT. Nah itu tahun berapa itu? Aku tuh merantaunya 2 kali. Oh gitu. Yang pertama tuh legal, yang kedua ilegal. Jadi yang pertama baru lulus SMA terus masih ada bapak dan aku izin baik-baik untuk kayak Priska mau merantau apa, Priska mau kerja, mau nabung, mau kuliah gitu-gitu. Karena waktu itu aku tahu kondisinya bapak sedang tidak bisa menguliakan aku. Terus ya diizinin dengan baik-baik. Makan-makan dulu kan biasa kayak gitu kan, orang sebelum ngerantau adalah makan-makan keluarga kecil-kecilan gitu, semuanya baik-baik aja. Sampai aku merantau belum setahun, bapak meninggal. Jadi di tahun yang sama 2014 awal, 2014 akhir bapak meninggal. Jadi aku harus pulang dan planning yang awalnya kayak oke, nabung, kuliah dan lain-lain itu kacau dari situ udah nggak ada lagi pikiran kuliah dan lain-lain. Oke, setelah itu mungkin waktu itu kan kayak berat banget ya ditinggal bapak, berat banget. Tanpa aku sadari ternyata aku stres, aku depresi, tapi aku nggak sadar. Jadi outputnya adalah sakit. Jadi sering banget sakit, apa segala macam gitu-gitu. Sampai harus pulang. Harus balik ke Flores karena wah ini anak sendirian di rantau sakit-sakitan kayak takut mati sendiri juga kan, keluarga mikirnya kayak udah pulang aja. Pulang di sana nggak nyampe berapa bulan, 3 bulan gitu aku sehat.
Aku baik-baik aja gitu. Aku baik-baik aja, terus aku minta izin ke mama untuk kembali merantau karena aku nggak tahu di sana aku akan jadi apa gitu kan. Kayak aku cuma lulusan SMA, di sana standar sukses PNS, kayak gimana caranya aku untuk gapai itu juga nggak bisa, punya ladang tapi aku nggak bisa mengolahnya gitu-gitu kan, dengan kondisi badanku. Jadi kayak kalau mau duit cepat biar adik-adik bisa sekolah dan apa-apa, aku harus rantau lagi deh, aku harus kerja lagi. Tidak diizinkan karena mereka khawatir aku kenapa-napa lagi gitu sendirian ya. Aku kabur. Aku kabur. Di akhir 2016 aku kabur, naik kapal ke Surabaya. Karena kapalnya ke Surabaya kan waktu itu. Naik kapal ke Surabaya karena mungkin tidak direstuin ya. Wah, itu jalannya rumit banget. Jadi pas kapalnya transit di Bali, uangku pakai acara diambil orang, pakai hilang, kayak gitu-gitu segala. Udahlah. Struggle. Dari situ aku udah struggle, tapi justru itu yang menemukan aku sama stand up comedy. Jadi awal-awal aku turun di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan aku jalan tidak tahu arah, aku entah mau kemana. Cuman waktu itu umurku masih banyak teman-teman yang kuliah di luar gitu kan, teman-teman SMA gitu. Jadi di Surabaya ada, di Malang ada, semua teman SMA tuh masih pada ada di mana-mana. Jadi gampang lah kontak-kontakan teman, kayak aku lagi di Surabaya nih gini-gini, numpang kos mau bentar gitu. Nah itu aku ngelihat poster audisi stand up. Random banget lah hidup ini. Aku lihat poster audisi stand up, akan ada stand up audisi stand up Kompas TV di Erlangga. Terus aku yang kayaknya aku bisa deh. Dulu aku belum ngerti stand up, aku ngerasa kayaknya aku bisa cuman ngomong depan orang dan orang ketawa. Aku pikir gitu karena tadinya aku badut juga di sekolah kan. Ya oke, kayaknya bisa deh kayak gitu doang. Dan aku pengikut stand up, aku suka nontonin stand up yang di YouTube. Jadi aku pikir kayak gampang lah itu. Aku pikir gitu. Datanglah aku audisi dan ternyata tidak segampang itu ya. Didengerin sampai akhir tapi saya tidak lolos. Tapi dari situ saya ketemu Bang Panji, Om Indro, dan mereka bilang kayak mereka baru tahu kalau ini aku tuh bukan anak komunitas, itu adalah kali pertama aku stand up. Tapi menurut mereka dengan saat itu yang aku lakukan adalah kamu punya bakat gitu. Kalau ini kali pertamamu, ini bagus. Kamu punya bakat gitu. Jadi aku didukung untuk kayak kamu gabung komunitas, kamu belajar, kita ketemu tahun depan. Kata Panji gitu. Itu penguatan banget. Tengah-tengah aku nggak punya harapan, kabur nggak tahu mau kemana gitu-gitu kan, kayak kayaknya ini deh jalan hidup aku, pikir gitu. Oke, gabung komunitas. Tapi waktu itu biaya hidup di Surabaya kan lumayan sama lah kayak Jakarta, jadi aku pikir kayak tidak cocok untuk orang yang kabur ya dengan tidak tahu kerjanya apa. Aku cari kota yang mendukung kekaburan aku, yaitu Jogja. Biaya hidupnya murah, tidak ada keluarga di Jogja. Karena aku takut ketemu keluarga pasti akan ditangkap dan disuruh pulang. Ya, jadi kayak kota mana yang tidak ada keluarga saya? Oke, Jogja. Datanglah ke Jogja. Aku belajar stand up di Jogja, kerja seadanya, aku nyebar CV kemana aja, dan CV pertama aku yang langsung direspon itu toko hijab. Dan itulah jadi materi pertama aku stand up, kerja di toko hijab itu yang membawa aku sampai sekarang. Jadi waktu audisi, jadi sempat ikut audisi yang kedua audisi ya? Itu materinya beda, itu materi kabur. Karena kan memang lagi ini banget kan, kayak ya saya ini kabur dari rumah gini. Materinya itu aja yang saya bawain, yang saya rasain waktu itu. Tapi materi jadi saya solid pertama kali ya tentang toko hijab. Toko hijab itu. Ya. Oke. Nah, pernah bermodalkan menjadi badut waktu di sekolah dulu. Berarti nggak pernah terpikir sebenarnya awalnya akan menjadi stand up comedian? Enggak dong. Sangat tidak dong. Saya tuh pikir saya akan menjadi perempuan elegan gitu, terus bervalue kerja. Saya tidak pernah berpikir saya akan diketawain banyak orang, nggak pernah. Jadi kayak tiba-tiba ada di sini, tapi ya saya menikmati itu. Saya suka ternyata. Saya suka saat saya bertingkah atau apa orang ketawa. Saya senang saat orang terhibur gitu. Jadi saya menikmati itu. Sampai hari ini. Berarti karir sebagai stand up comedian sudah berapa tahun ya sekarang? Aku mulai 2017. Itu gabung komunitas. Kalau benar-benar dijadiin profesi, aku udah nggak kerjain hal lain selain stand up. Itu 2020, 19 akhir 2020. Ya hampir 5 tahun lah ya. 5 tahun. Nah, kan menjadi stand up comedian itu ternyata tidak semudah yang orang lihat ya. Apalagi kamu juga pernah bilang kayaknya gampang nih aku bisa nih. Ternyata tidak bisa, tidak semudah itu.
Makin kita ngerti makin susah ternyata. Nah, pasti pernah dong ngalamin ketika kamu stand up tidak ada yang ketawa. Nah itu makanya di stand up itu ada yang namanya open mic. Oke. Panggung kita untuk ngetes materi untuk belajar. Jadi kalau di kita pas ngetes ternyata tidak menuai tawa yang banyak, ya kita harus segera evaluasi apa nih yang harus dibenerin, apa yang harus ditulis ulang dan lain-lain. Jadi persiapan untuk kalau kita ketemu panggung besar dan penonton beneran, apalagi yang udah beli tiket dan lain-lain, kita lebih matang aja kayak gitu. Oke. Jadi ya kalau lagi nggak ketawa, sedih lah orang kita tugasnya bikin orang ketawa, terus tiba-tiba orang nggak ketawa kan pulang ngerasa kayak apa gunanya saya di hidup ini gitu. Jadi kayak orang nggak ketawa lihat saya gitu. Ada ya, momen sedih-sedihnya tuh ada. Kalau lagi lewatin kayak gitu, apa sih yang dirasain? Apa sih yang pengen dilakuin gitu ya? Kok aduh kayaknya pengen ngilang gitu, kayak hilang aja saya, ngapain saya nih kayak gini. Komika kok saya nggak lucu gitu-gitu. Nggak sih. Lebih ke ya sedih ya. Nah, cuman saya tuh dapat teori gitu dari teman-teman senior-senior gitu. Katanya kita itu mau lucu nggak lucu, cuman boleh merayakan itu tuh berapa? 24 jam apa 7 jam ya? Jadi setelah itu udah nggak, jadi mau selucu apapun kamu boleh happy, tapi cuman sebatas berapa jam itu. Sisanya udah lupakan. Begitupun kalau kamu gak lucu, sedihnya cuman seberapa jam itu, sisanya lupakan. Ayo lanjut, besok kita manggung di mana atau kita harus stand up di mana gitu-gitu. Pikirkan buat besok. Jadi ya itu aja yang bikin tenang. Kalau tadinya sih kayak wah berhari-hari kadang-kadang sendirian lagi kayak lagi mandi, ngapain sih saya kayak gitu gitu. Kayak marah sendiri sama diri sendiri. Ngapain sih harusnya nggak ngomong gitu masih. Tapi kalau lama-lama kayak ya udahlah. Kadang beruntung kadang enggak. Jadi ya bisa kan? lebih tenang ya. Iya, jadi bisa lebih bisa menerima. Oke, nah kamu kan merantau ini tujuan awalnya untuk bekerja. Untuk mungkin lebih lagi membantu keluarga di sana gitu ya. Nah setelah masuk dunia stand up ini apakah semuanya menjadi lebih baik ataukah justru ada kekecewaan-kekecewaan yang kamu harus lewati? Kalau kita ngomongin secara segi ya materi lah ya, kalau secara tulang punggung nanggung hidup banyak orang ya materinya juga harus kuat. Di stand up justru memang lebih baik. Lebih kalau dulu mungkin saya harus mikirin kayak aduh ini bayar uang sekolah ada yang ini, bayar uang sekolah yang ada yang itu, ada kurangnya ada apa ya gitu kan. Banyak banget struggle di situnya. Sekarang tuh kayak oke, mereka minta apa bisa diturutin, apa lebih gampang aja secara materi ekonomi. Sisanya sih keluarga saya tuh sebenarnya nggak terlalu peduli sama apa yang saya lakukan. Iya, jadi mama aja tuh baru ngerti apa yang saya kerjakan tuh kayak, bahkan saya bawa dia ke premier film saya aja tuh dia kayak ya udah ini anak, ya udah gitu aja gitu. Mereka jadi itu mereka mungkin karena beda sudut pandang sukses seseorang gitu loh. Jadi bagi mereka tuh masih yang kayak kalau lu pakai seragam lu punya title jabatan itu sukses. Tapi kalau lu kerjanya freelance yang kayak gini mereka kayak ya rezekinya dia aja gitu. Jadi kayak mereka tuh nggak terlalu peduli nih anak ngapain sebenarnya. Dia ngapain sih? Mamaku aja dia kalau ditanyain orang sekarang mungkin dia masih bisa mau ya panjang lebar jelasin dulu. Ditanyain Priska ngapain dia bilang pokoknya dia di Jakarta pembantu rumah tangga katanya gitu. dia saking malasnya untuk kasih tahu kayak ini anak ngapain gitu kan kayak udah itu aja dah pembantu rumah tangga. Tapi kami lihat dia di YouTube ya sombong aja dia tuh kadang-kadang ada di YouTube gitu. Jadi dia malas jelasin gitu. Adik-adikku juga kayak nggak tahu lah pokoknya dia menghibur lah bikin orang ketawa gila aja tuh orang gitu. Tapi sekarang udah bisa kalau ditanyain mau menjelaskan lebih panjang ya. Mungkin kayak ya dia stand up tuh apa pokoknya dia bikin orang ketawa gitu. Terus aku lihat di Netflix ini. Ya itulah dia syuting gitu. Mereka bisa ya kayak gitu aja. Oke. Nah, itu kan kamu sempet ya memang yang kedua kabur ya, pergi ke Surabaya kabur gitu ya. Keluarga sempat nyariin gak sih atau memaksa untuk pulang gitu? Ternyata tidak. Aku udah bersiap untuk kayak aku nyari kota yang tidak ada keluarga dan lain. Ternyata tidak pernah dibahas ya. Aku ada nggak sih di keluarga itu sebenarnya? Cuman efek paling parahnya adalah mama nggak mau ngobrol sama aku selama 2 tahun. Sama sekali. Sama sekali. Bahkan Natal, hari raya gitu, aku sering nelpon. Aku tetap ngirimin duit per bulan gitu segala macam. Tapi tidak ada komunikasi sama sekali.
Sampai akhirnya 2019 yang aku benar-benar memutuskan untuk balik ke Jakarta itu kan aku di Jogja kan sampai 2018. 2019 tuh aku kayak kalau aku mau serius sama karir stand up kayaknya aku harus ke Jakarta gitu. Di Jogja baik cuman kayak mungkin karena di sana kota seniman dan kita nyaman di situ aja, jadi aku pikir kayak aku harus keluar dari situ untuk menjadi sesuatu yang lebih besar aja. Aku izin ke mama, aku telepon, aku minta kita ngomong baik-baik dong setelah 2 tahun ini, please banget. Aku bilang kayaknya pilihan hidup aku emang harus kayak gini, aku nggak bisa di kampung dan lain sebagainya, aku nggak jadi apa-apa, tolong mama restuin aja gitu, aku mau ke Jakarta, aku mau fokus sama pilihan aku yang sekarang, aku bilang gitu. Jadi kita ngomong baik-baiknya di situ benar-benar. Jadi aku pas ngelangkah ke Jakarta 2019 itu udah ringan aja karena mama udah kayak ya udahlah kayaknya nih anak emang nggak bisa kita atur, emang kalau dia maunya kayak gitu aja gitu. Emang sudah serius di dunianya ya akhirnya sama mama diikhlasin aja lah kalau memang aku harus merantau terus gitu. Oke, udah jadi legal lah ya itu. Iya, jadinya legal. Legalnya belakangan gitu. Oke. Nah, ngomongin karir kamu di dunia stand up ya. Kamu kan orang yang dikenal dengan materi agama yang lumayan sensitif. Iya, betul. Nah, apa yang bikin kamu berani angkat tema itu sampai sekarang gitu? Selain kerjaan pertama tadi ya. Kalau saya jawabnya karena Yesus, wah itu terlalu martir ya Bapak Ibu. Saya nggak berani sebenarnya kalau ditanya. Saya sebenarnya nggak berani. Saya sangat kadang-kadang saya mikir. Saya tuh pernah ngalamin. Saya tampil di Somasi Om Deddy. Itu kayaknya pukulan paling keras saya ya. Jadi biasanya kalau saya tampil di panggung atau di mana dengan penonton yang kayak oke lah ratusan gitu-gitu. Dengan skema stand up yang dimana kita kan punya aturan kalau mereka nonton kita nggak boleh rekam video dan lain-lain. Jadi apa yang terjadi hari itu di situ aja gitu. Jadi masih aman-aman aja, baik-baik aja. Tampillah saya di YouTube dengan penonton yang kita tidak bisa batasin dong. Siapa aja bisa, siapa aja bisa nonton. YouTube-nya siapa? Om Deddy pula kan di acara Somasi. Habis saya waktu itu. Itu kejadian 2022. Ya 2022. Saya sampai kena mental, saya pulang ke Flores 2 minggu. Karena komentar-komentar orang? Komentar dan ancaman. Oke. Ya waktu itu. Jadi kayak wah itu saya berasa martir kali. Saya udah kayak wah ini ya mati demi Kristus. Saya kayak gitu. Ini nih waktunya saya nih. Saya mikir gitu. Itu berat banget. Saya sampai kabur. Jadi pas saya kabur ke Flores 2 minggu kata mama saya, kau kalau ada masalah di Flores kabur ke Jawa. Ada masalah di Jawa kabur ke Flores. Kabur mulu kau. Jadi itu sampai harus healing. Menghindar dari Jakarta. Oke, ancamannya memang sekeras itu ya? Ya. Wow. Kita tahu kamu nih, aku nomor WA aku ada yang tahu gitu-gitu. Terus kita tahu loh Jakarta kecil loh, kamu di mana apa segala macam. Pembunuhan lah apa segala macam udah keluar semua dari mulutnya. Kayak udah halal aku untuk disate gitu. Untuk sementara kayaknya aku perlu menghindar gitu. Berapa lama kamu bersembunyi waktu itu? Bukan bersembunyi lah ya, menghindari 2 minggu keramaian. Di Flores, seminggu selama di sini aku tidak bisa tidur dan benar-benar sembunyi itu, nggak keluar nggak apa, seminggu di sini. Sebenarnya tidak terlalu berbahaya sih sebenarnya menurut aku ya, karena orang-orang tuh ngancamnya lewat media sosial, tapi cuman waktu itu karena itu pertama buat aku, jadi aku setakut itu kayak beneran nggak sih mereka udah bisa tahu nomor WA, kayaknya mereka tahu deh aku di mana apa segala macam gitu overthinking parah banget. Aku sempat ngobrol sama Om Deddy juga, kata Om Deddy kalau itu pengancamannya ke ranah hukum kita tuh masih menang karena kita tidak menyebut, aku nggak menyebut merek apapun sama sekali, stand up aja gitu, cuman banyak yang tersinggung merasa itu diri mereka gitu. Jadi kayak kata Om Deddy ini mah kalau dibawa ke meja hijau kita menang, cuman kalau ancaman fisik kita kan nggak tahu orang bisa ketemu di mana aja dan ngapain aja, jadi itu yang waktu itu kita hindari. Jadi pulanglah aku 2 minggu ya lah ya. 2 minggu. Tiba-tiba liburan ke Flores. Tapi akhirnya apa yang bikin kamu oke, aku mau balik lagi nih ke Jakarta setelah 2 minggu aku menenangkan diri di Flores? Karena memang aku cuma nunggu tenang aja. Cuma setelah komen-komennya reda itu ya? Komennya reda, DM-DM-nya udah mulai berkurang. Aku cuma nunggu itu sebenarnya. Karena itu aja yang sangat-sangat mengganggu dan menakutkan kan. Jadi setelah itu mulai reda, aku kayak, oh gini rasanya dihujat. Oke lanjut gitu. Maju lagi gitu. Iya, tapi kan berarti itu ketika kali pertama mendapatkan hujatan dan ancaman. Iya. Tapi kan tidak berhenti di kali pertama. Sampai sekarang pun mungkin ada ya? Masih, iya. Tapi apakah sebanyak dulu? Tidak. Tidak. Tapi ya karena udah ngerasain yang kayak gitu, jadi bisa lebih menghandle aja kayak oh gini. Ya justru yang lebih banyak kesini-sini ya, lebih banyak dari kalangan sendiri. Oh gitu? Iya, ibu-ibu gereja gitu-gitu.
kamu nih ya gitu. Panjang lebar dinasihatin, dikata-katain kayak oke terima kasih Bu udah. Gitu. Banyak. Nah apa bedanya kamu menghadapi ancaman dan hujatan waktu pertama kali dan sekarang? Nah, tapi bedanya kalau sekarang itu ancaman itu berkurang, lebih ke hujatan. Okay. Ya, kalau ancaman tuh memang waktu itu. Karena ada lah dari kalangan tertentu yang kayak merasa terpanggil banget untuk harus ngancam saya. Nah, kalau sekarang itu lebih ke hujatan, kadang-kadang materi saya yang kayak mungkin terlalu mengkritik kalangan sendiri juga. Jadi ada ibu-ibu yang tersinggung dan lain sebagainya. Saya merasa kayak, oke, kalau ada benarnya saya ambil untuk jadiin pelajaran. Kalau nggak benar dalam artian, oh si ibunya nggak ngerti jok saya atau apa ya udahlah. Kayak bukan selera ibunya kali jok saya gitu. Saya lebih slow aja. Tapi nggak ada ancaman untungnya untuk sekarang. Nggak ada ancaman ya? Paling ibu-ibu tuh cuma bilang kayak kamu nanti tidak diterima Yesus, kamu akan masuk neraka, itu ancaman dari ibu itu kan. Tapi aku tanya Yesus, kata Yesus enggak juga katanya. Enggak kok Pris, aku terima semuanya kata Yesus gitu. Maaf Bu, aduh ibunya nonton makin marah nih kayaknya. Oke. Nah, pernah nggak sih kayak merasa pengen kayaknya yang aku lakuin salah nih, sampai yang kulakukan mendapatkan hujatan, ancaman? Pernah, aku sempat mikir untuk kayak udahlah ya, kayaknya stand up bahas yang biasa-biasa aja, atau hidup tuh juga aku tuh nggak nge-branding sama sekali kan. Maksudnya yang aku posting, yang aku apa, yang terjadi di kehidupanku sehari-hari aja. Tapi semua yang dilihat itu jadi orang tuh nge-branding kayak, wah Priska ini anak gereja, Priska ini gini-gini. Jujur itu sedikit beban. Karena kalau orang sudah kasih template itu ke aku jadi ngerasa takut berbuat salah atau apa gitu, nunjukin sisi yang normalnya manusia gitu kan, kayak kemarin aku lihat Priska nongkrong misalkan kayak gitu kan sama anak-anak pada ngerokok gini-gini, orang jadi kayak ternyata Priska nggak sesuci itu atau apa gitu. Nah itu yang aku hindari sebenarnya. Aku nggak mau di pikiran orang tuh aku tuh sesempurna atau sesuci segereja itulah anaknya. Aku pengen biasa aja kayak ya udah, Priska juga anak muda Kristen yang kadang bisa bandel, kadang bisa holy gitu-gitu aja kan. Tadi pertanyaan apa mohon maaf? Kok udah jauh aku malah lupa ya. Sempat pengen berhenti kan iya, tadi ya. Pengen terus aku kayak mau ngerubah kayak oke, bikin materi yang ya nggak usah lah berhubungan sama kayak gitu, nggak usah lah kayak berasa jadi martir atau apa segala macam. Tapi semakin aku menarik diri, justru pekerjaan yang datang itu tuh semakin menarik aku untuk enggak, jalanmu tuh ini gitu. Sampai akhirnya waktu itu aku sempat kayak podcast yang agak rohani atau kegiatan yang terlalu gereja sempat aku tolak-tolakin, tapi itu yang banyak. Sampai akhirnya waktu itu ada momen aku harus pelayanan di Malang, acara camping rohani gitu. Salah satu bintang tamunya Miss Mary Riana. Nah, terus kita di atas dan talk show, aku ngomong di situ, aku bilang, aku tuh berusaha tahu menghindari acara-acara seperti ini tuh. Kayak kembali memupuk lagi. Aku tuh pengen menarik diri dari hal ini. Aku mau jadi kayak, ya udah Priska aja gitu, mau stand up mau apa terserah lah, kayak nggak usah lah terlalu brandingan gereja kayak gitu-gitu. Tapi nggak tahu kenapa takdirnya tuh membawa kesini lagi. Terus kata Miss Mary waktu itu tuh jalanmu, kamu jangan menghindari itu. Yang Tuhan kasih itu ya itu kamu menghindar segimanapun, kalau memang jalannya ke situ ya ke situ. Jadi aku kayak ya udahlah Tuhan, aku menerima panggilan ini. Kayak kalaupun memang harus seperti ini ya udah nggak apa-apa lah gitu. Tapi sempat berdoa gitu ya, Tuhan kalau memang bukan ini jalannya ya. Enggak sih, aku nggak minta petunjuk itu, malah aku tuh bukan bilang Tuhan ini kalau bukan jalannya jangan kesini, enggak. Malah aku lebih jangan kasih yang ini deh Tuhan gitu loh. Malah ditolak ya, bukan tanya ya. Jangan kasih, aku udah banyak banget masalah nih, jadi aku mau kerjanya tuh dalam keadaan nyaman-nyaman aja, fine-fine aja gitu. Kasih yang kayak gitu aja deh, jangan yang kayak gini. Aku malah minta kayak gitu. Jadi kayak Tuhan, kamu di sini. Udahlah. Ya sudahlah, saya di sini. Oke. Nah, setelah di acara di Malang itu ya, akhirnya mendapatkan satu wejangan, satu nasihat gitu bahwa ya kalau memang Tuhan sudah tetapkan di sini, kamu kan nggak akan bisa kabur. Nah, setelah itu bagaimana kamu melihat karir ini gitu? Melihat Tuhan di dalam karirmu yang sekarang ini? Ya jadi memang makin banyak arahnya ke Tuhan jadinya. Setelah itu. Atau mungkin memang dari kemarin-kemarin kayak gitu mungkin. Persentasenya memang secara kerjaan dan lain-lain arahnya ke sana, cuman mungkin kemarin saya deny. Ya kalau sekarang tuh saya lebih menerima, jadi kayak merasa oh iya emang ke sini ya. Emang marketnya arahnya ke sini mulu ya. Jadi ya udah. Saya terima. Kayak Tuhan makin bekerja aja.
Dan puji Tuhannya banyak kan yang mulus-mulus aja gitu jalan kerjaannya. Kamu kan tadi bilang bahwa ya oke, aku akan menjalani jalan yang sekarang ini karena memang ya sepertinya Tuhan menaruh aku di sini. Ada gak sih planning ke depan untuk menjalani hal ini? Ada satu goal ke depan dalam menjalani karir yang sekarang? Kayak semua. Kayak udah mulai sih sebenarnya ya. Maksudnya aku tuh punya, kemarin aku sempat membuat, aku di tengah aku ngerasa aku harus menarik diri banget nih dari kehidupan kerohanian ini. Tapi show stand upku itu temanya imajinasi. Imajinasi? Iya, aku bikin sendiri, beriman sambil berimajinasi. Jadi terus kayak nggak sinkron antara pikiran dan hati itu, emang nggak sinkron. Jadi aku ngerasa kayak enggak, aku harus menarik diri, tapi aku sendiri malah yang mencemplungkan diri sedalam itu lagi ya kan. Kayak ini tuh kebebasan aku banget, show sendiri, spesial sendiri, nggak ada yang maksudnya nggak harus sama klien atau apa, ini punya sendiri. Tapi aku malah milih tema yang sangat-sangat agamis. Setelah itu aku pikir kayak setelah ini enggak sih, November nanti aku bikin spesial show lagi. Temanya memang belum diumumkan, tapi per 30-an. Yang kata aku kayak, kenapa ya semuanya masih dekat-dekat ke situ. Ini cuman ya plesetan dari perpuluhan dan aku yang sedang 30 tahun ini. Jadi kayak kayaknya per 30-an lucu. Jadi maksudnya semenghindar apapun aku, tapi apapun yang aku pikirkan, yang terlintas tuh masih kesana-sana semua gitu loh. Jadi aku juga bingung caranya menghindar gimana. Yang ada di kepala pasti yang pop up pertama kayak, ini aku mau bikin ini, apa ya kira-kira. Yang muncul itu. Selalu tentang kayak gitu-gitu, kayak per 30-an lucu kali. Aku gak pernah mikirin hal lain selain kayak, ini mah peletnya Yesus kuat banget. Gak bisa jauh. Ya udahlah. Jadi tapi kamu sempat kepikiran gak sih ada satu impact yang pengen aku raih, yang pengen aku capai lewat materi yang seperti ini? Lewat tema yang seperti ini, imajinasi per 30-an. Ada gak sih impact yang pengen dicapai? Terutama khususnya untuk orang-orang Kristen ya. Dan, iya, justru itu. Jadi aku kadang membuat itu dan merangkum itu menjadi sebuah komedi, dalam artian penerimaannya juga tidak bisa terlalu serius kan. Kayaknya kebanyakan orang, apalagi aku Katolik ya, kebanyakan anak-anak muda seumuran aku tuh, aku gak muda-muda banget ya, sekarang udah 30, aku malu kalau mengakui muda. Mereka itu biasa mengeluhkan keheningan yang terlalu hening di ibadah Katolik, dan romo-romo yang terlalu serius memberikan khotbah gitu-gitu. Jadi aku tuh kadang masuk di situ. Jadi kayak sebenarnya khotbah aja tapi lucu gitu. Jadi teman-teman lebih bisa menerima. Kayak kemarin materiku yang lagi viral dan aku dihujat habis-habisan sama beberapa ibu-ibu Katolik itu tentang outfit perempuan kalau ke gereja. Kayak gitu. Jadi aku nggak senang lihat outfit yang terlalu tidak sopan ke gereja, tapi aku nggak bisa ngomong itu langsung kan. Itu kan bunyinya kayak aku terlalu menggurui dan merasa suci. Kalau apaan sih cewek pakai rok pendek gitu-gitu, aku nggak bisa. Aku kemas itu jadi komedi dan itu diterima gitu loh. Buat yang mau terima, karena kalau ibu-ibunya pada tersinggung kayak apa sih kamu ngomong gitu. Jadi ya itulah pro kontra adalah. Cuman ya goalsnya itu, aku pengen orang tuh menangkap sesuatu dari materi aku dan tahu maksudnya apa. Oke, sehingga pada akhirnya mereka bisa melihat satu kebenaran juga dari materi tersebut ya. Yang salah satu aku bangga banget itu, walaupun di somasi aku dihujat habis-habisan yang pas di iniannya Om Deddy, tapi yang bikin aku bangga adalah di salah satu materi itu aku bahas tentang puasa Katolik. Dan banyak banget orang yang tidak tahu kalau kita berpuasa juga. Jadi setelah mereka nonton itu mereka kayak, oh gini ya. Aku jadi di situ aku mengeluhkan gimana susahnya jadi minoritas yang puasa karena kita tidak mungkin mengumumkan kita lagi puasa. Kesannya kayak terlalu pengen banget dipuji gitu kan. Jadi di situ aku menjelaskan kayak enak ya kalau kalian tuh puasa, kita tahu kita bisa nggak makan depan kalian atau apa. Sedangkan kalau kita yang puasa nggak bisa itu terjadi. Jadi banyak orang-orang yang baru paham, oh ternyata Katolik ada masa puasanya gini. Dan mereka maksudnya kayak oke, kedepannya kalau kita punya teman Katolik dan dia lagi puasa, kita bisa kali nanyain dia lagi puasa atau enggak. Jadi kita bisa ngerem kalau harus makan. Nah, aku bahagia gitu, seenggaknya ada tradisi atau hal yang orang tidak tahu tentang iman kita atau agama kita, akhirnya orang tahu lewat aku yang cuman berkomedi doang gitu. Gitu. Jadi kesannya dapatlah toleransi yang menurut aku kalau sampai teman-teman merasa oh kita perlu menghargai mereka yang puasa juga, cuman karena kita nggak tahu momennya kapan. Jadi aku kayak yes, 1 poin checklist. Oke, itu salah satu yang memang pengen dicapai ya, tentang bagaimana orang akhirnya mengetahui juga, mengenal juga tentang orang Kristen, orang Katolik gitu ya. Sebenarnya awalnya nggak berniat, cuman karena ternyata itu berimpact, aku jadi berniat kesini-sininya. Kayak oh ternyata
puasa aku nggak sama sekali nggak berniat mau menginfokan kalau puasa itu apa, tradisi atau gimana keadaan sekolah Katolik, sekolah Kristen gitu-gitu tuh aku tuh nggak berniat ngomong itu sebenarnya untuk mempengaruhi atau apa segala macam. Tapi karena itu impactnya bagus, kesini-sini aku menyelipkan jadinya kayak oke, nggak cuman komedi tapi sebisa mungkin ini bisa jadi sesuatu. Kalau teman-teman pulang mereka bisa bawa sesuatu habis nonton aku gitu. Itu kan dalam apa ya, topik iman ya. Iya benar. Kalau topik toleransi dan perbedaan, apa yang pengen kamu sampaikan di dalam setiap materimu? Wah itu malah lebih jelas banget ya, dari awal juga emang itu sih yang aku sebenarnya niat awalnya itu sebenarnya ketoleransiannya itu. Justru itu ya? Justru itu. Cuman ya tidak bisa lepas dari branding karena aku Kristen, aku Katolik itu. Jadi ya orang jadi lebih lihatnya kayak oh dia seorang Kristen yang ngomongin toleransi gitu-gitu. Tapi kan kayak ya minoritas ngomongin toleransi mah biasa. Kayak kesannya kayak memang kita pengen banget dihargain aja kan gitu. Itu ada banget dan aku ngerasa ya cukup berimpact juga kan dari bukti kayak misalkan aku sering diundang ke acara-acara lintas agama yang kayak Gus Durian gitu-gitu. Maksudnya mereka memang ternyata butuh suara komedi yang seperti itu dan ya tujuannya mereka ngundang kan biar teman-teman pada ngelihat dan lain sebagainya. Ini loh keluhan minoritas, ini loh apa segala macam. Kayak gitu. Nah kalau selain yang tadi kita bahas ya tentang iman, toleransi dan perbedaan, dampak apa yang pengen kamu berikan ke komunitas stand up di Indonesia? Wow, kalau komunitas nih Berat ya? Berat ya, karena kalau ngomongin komunitas kita ya, komunitas stand up Indo itu komiknya beragam banget, sangat-sangat beragam. Jadi ada yang jenis stand up tapi seperti Charlie Chaplin, ada yang stand upnya bahasnya blue, ada yang apa. Jadi kayaknya menurut aku kalau ke stand up Indonya sih ya kita jalan aja karena kita dalam rumah yang sama. Kamu mau jadi apa ya? Ke stand up Indonya kayaknya tidak terlalu berdampak ya menurut saya. Karena semuanya udah pada lucu dengan caranya masing-masing gitu loh. Jadi kayak akan sibuk ngurusin kelucuan masing-masing dengan caranya itu. Kalau ke stand up Indonya kayak saya tidak terlalu berharap besar untuk ya jangan memalukan komunitas aja gitu. Seenggaknya tidak bikin mereka malu aja. Gitu. Nah banyak sekali kan paradigma yang bilang bahwa wanita itu pada dasarnya nggak usah keluar rumah, nggak usah mengejar mimpi. Gitu. Sedangkan kamu adalah pribadi yang keluar dari rumah, kabur bahkan ya, secara ilegal untuk mengejar. Mungkin waktu itu belum jadi impian, tapi sekarang sudah menjadi hal yang kamu lakukan ya, dan itu berdampak. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada para wanita mungkin yang hari ini rasanya aku pengen mengejar impianku, mengejar mimpiku, tapi aku nggak merasa bisa. Gitu. Kabur kata saya. jangan itu terlalu jangan ya. Tapi saya pernah menginfluence salah satu orang dan sekarang dia juga udah jadi komika juga. Dia karena nonton saya dan lihat saya cerita tentang saya kabur dan lain-lain, dia benar-benar meniru itu. Dia meniru, dia kabur, dan dia stand up. Terus saya kayak, wah kamu kalau sampai kamu nggak jadi sesuatu, saya merasa bersalah banget tuh karena kamu salah, nggak harus kabur atau apanya. Tapi kalau ngomongin itu agak sulit ya di tengah saya juga di tengah lingkungan yang kalau balik ke keluarga adalah bukan siapa-siapa banget gitu ya karena saya perempuan. Ya saya sih berharap banyak tempat yang tidak mengekang perempuan harusnya. Dan perempuan ini kalau kita mau ngomongin aku agak sensitif sih takutnya karena orang-orang bisa menganggap kayak ini feminis nih ini apa gitu-gitu. Aku cuma bilang aja sih ke cewek-cewek kalau kita punya kesadaran kayaknya aku nggak sampai di sini doang deh, aku bisa jadi sesuatu deh. Kayak itu sinyal yang mungkin benar untuk dirimu sendiri. Jadi diusahakan aja, diusahakan. Jadi jangan ngerasa kayak aku waktu itu kalau seandainya aku mikir seperti orang-orang lain, mama atau keluarga di kampung yang kayak oke, kamu perempuan kalau demi adik-adikmu bisa sekolah kamu mending menikah cari cowok mapan gitu-gitu. Jadi bisa bantuin kamu untuk kalau aku ngikutin itu ya mungkin aku sekarang udah punya anak 5 kali ya. Terus kayak hidup dan harus membiayai dengan mengabdi ke suami itu tidak salah mengabdi ke suami tapi maksudnya aku tidak tahu aku akan
jadi apa selain diriku yang itu gitu kan. Jadi waktu itu karena aku dapat sinyal kayak enggak deh, kayaknya aku nggak bisa deh hidup di sini gini aja, kayaknya aku bisa jadi sesuatu yang lebih gitu-gitu, dan aku ikutin sinyal itu. Jadi buat teman-teman kalau punya itu ya berjuang. Kalau lingkungannya ternyata sama sekali tidak mendukung, kalau aku yang aku lakukan terlalu agresif ya sampai kabur. Kalau teman-teman bisa ngelakuin hal yang tidak seagresif itu mungkin bisa diperjuangkan, atau pelan-pelan aja lah dari lingkungan jadi sesuatu kayak ada di tempat yang anak-anaknya belum terdidik atau apa, kita mencoba jadi pendidik dulu atau apa gitu. Banyakin nonton, baca, karena bisa melihat dunia lebih luas dari situ, nggak cuma di tempat kita tinggal aja gitu. Banyakin Belajar ya. Karena kalau cuma ngelihat yang waktu misalkan aku di kampung terus aku patokannya cuma perempuan-perempuan yang ada di sekitaran aku nggak tahu ada perempuan lain yang bisa stand up, bisa apa, aku nggak tahu. Karena aku nonton, yang aku tonton juga ternyata beda dari orang-orang tonton. Bapakku aja kayak waktu itu kayak, kamu ngapain sih nonton orang sendirian di atas panggung bikin orang ketawa, karena dia lebih suka kayak pertunjukan komedi yang berkelompok, sketsa gitu-gitu. Sedangkan aku nontonnya stand up gitu. Jadi kayak ya kayak gitu, ternyata kita menemukan hal-hal yang kalau nggak sama-sama orang nggak apa-apa gitu. Mungkin kamu bisa jadi sesuatu yang kamu nggak sama orang lain gitu. Jadi nggak apa-apa deh. Wow. Oke, aku rasa sahabat solusi juga yang para wanita, para perempuan yang mungkin punya impian dalam hidupnya bisa belajar dari sini ya. Nah, apa yang bikin kamu itu bisa kuat dan bertahan di dalam iman kamu di tengah dunia hiburan yang mungkin keras dan cepat berjalannya gitu? Kalau ditanya bertahan kuat, maksudnya tidak goyah ya? Saya kadang goyah karena diri saya sendiri ya, bukan dari pengaruh luar kan. kayak tadi saya bilang sempat pas Bapak meninggal saya sengambek itu sama Tuhan, itu kan karena pergumulan sendiri, bahkan nggak ada yang mempengaruhi saya untuk kayak Tuhan itu begini ya Pris sama hidup kamu, nggak ada orang yang ngomong itu. Saya sendiri yang berpikir seperti itu. Jadi naik turunnya iman saya karena saya sendiri, saya nggak pernah dapat, saya nggak peduli sama inian luar. Cuman kalau pegangan iman tuh awalnya memang dari keluarga sih. Bapak saya tuh keras banget. Saya setakut itu pokoknya dari kecil tuh kayak kalau udah di dalam gereja mau pipis udah kebelet kayak gimana pun nggak boleh keluar, harus sampai selesai gitu loh. Bapak tuh sekeras itu. Jadi itu sih yang terbawa. Jadi saya setakut itu untuk apa ya? Untuk berani macam-macam atau melanggar sesuatu yang menurut saya berat banget. Itu tuh saya takutnya tadinya tuh karena memang didikan Bapak gitu-gitu. Mungkin itu terbiasa dan saya rasa itu benar, akhirnya ya jadi pegangan aja buat saya ke sini-sini. Dan menurut saya dunia hiburan dan lain-lain oke lah ada pengaruh, cuman kayak tidak terlalu berpengaruh juga ke saya. Karena saya tuh jarang suka keluar. Jadi saya tuh keluar kalau kerja atau sesuatu yang menghasilkan gitu-gitu. Kalau tidak, saya tidur, saya sukanya rebahan. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang bikin saya capek dan lain-lain kayaknya tidak berpengaruh karena saya tidak punya energi untuk itu. Teman-teman kalau ngajak nongkrong dan menurut saya jauh, kalian aja nggak sih yang datang, saya bilang gitu. Jadi saya ya untungnya saya mager. Untungnya saya cukup mager untuk melakukan hal-hal yang menurut saya bikin saya lelah. Gitu aja sih. Berarti bisa disimpulkan adalah iman yang diwariskan dari orang tua itu sangat penting dan perlu ya. Sehingga pada akhirnya menghadapi dunia ini punya warisan yang paling besar itu iman itu sendiri orang tuanya. Saya sih rasanya seperti itu. Oke. Terakhir sebelum kita selesai. Di tengah semua pencapaian kamu, orang banyak kenal kamu, orang dihibur oleh penampilan kamu. Tapi juga di tengah beban yang berat yang kamu ceritakan di awal tadi ya. Selama 10-11 tahun ini begitu berat. Apa yang bisa membuat kamu melihat Tuhan itu bekerja dalam hidup? Simple, masih bisa duduk di sini sekarang itu karena kerja Tuhan. Saya sempat ngerasa kayak nggak ada yang kebetulan, nggak ada yang kayak saya bisa ngelangkah keluar rumah hari ini itu karena kuatnya saya, kayaknya enggak. Nah untungnya saya ada di titik itu sekarang. Saya merasa semua yang terjadi ya karena Tuhan, itu bukan kekuatan saya sendiri. Ngelewatin yang kemarin 11 tahun, yang sekarang saya hadapi belum kelar masalahnya pun masih mau ngelanjutin hidup juga ya karena pasti Tuhan lah gitu. Kalau enggak, wah saya pikir kemarin tuh sempat 2024 itu setiap kali bangun pagi saya nyesel, kok bangun sih gitu, kok masih hidup sih gitu-gitu selalu. Kalau tidak dosa mungkin itu sudah saya lakukan. Cuma saya mikir kayak
masa di dunia udah sengsara, mati masuk neraka gitu kan, kayak oke lah, nggak usah pikirin yang kayak gitu-gitu. Tuhan juga akan marah kalau saya berpikir kayak gitu. Saya ya udah, ke depannya apa yang Tuhan kasih ya kayak Bunda Maria, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Udah. Thank you Kak Priska. Terima kasih banyak sharingnya. Dibuka dan ditutup dengan air mata ya ini. Tengah-tengahnya kita heboh, awal dan akhir, alfa dan omeganya. Ada keringat-keringat di mata, mohon maaf. Makasih banyak ya, saya sedikit bisa cerita jadinya ya setelah sekian lama. Kita juga thank you Kak Priska mau cerita di sini. Jadi orang juga bisa melihat betapa kita itu rapuh, manusia itu tidak berdaya kalau nggak ada Tuhan. Yeah. So thank you banget sekali lagi Kak Priska, sukses selalu, bisa terus memberi dampak lewat materi-materinya. Dan berdoa juga Tuhan memberi kekuatan menopang dengan anugerahnya melewati semuanya. Amin. Tuhan memberkati. Thank you Kak Priska. Terima kasih banyak. Shalom guys. Nah buat sahabat solusi yang hari ini sedang melewati masa-masa yang berat, beban yang berat, atau kamu punya luka di dalam batinmu yang kamu rasa tidak kuat lagi untuk menanggungnya, ini kabar baiknya kamu tidak perlu melewatinya sendirian. Kamu bisa bercerita kepada kami dengan cara menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa cahaya bagi negeri. Kami siap untuk mendengarkan ceritamu dan mendukung kamu di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi kami tunggu ya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Dan apapun permasalahanmu di dalam Tuhan, pasti ada solusi.